Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana IDX Channel di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di idxchannel.com. Pasar modal hari ini kembali dipenuhi berita menarik seputar emiten, mulai dari penundaan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Cakra Buana Resource Energy atau CBRE hingga perubahan saham-saham tertentu di bursa. CBRE menunda rapat luar biasanya yang membahas transaksi material dan right issue untuk akuisisi kapal raksasa senilai 100 juta dolar karena memenuhi permintaan tambahan informasi dari OJK. Di saat yang bersamaan, Bursa Efek Indonesia atau BI juga mengeluarkan saham PT On Service Tbk, Seat On Service Tbk atau SOSS dan PT Jata Jaya Tbk atau kodenya Jata dari papan pemantauan khusus setelah sebelumnya masuk akibat volatilitas dan suspensi. Hal ini menandakan pergerakan yang kini lebih terkontrol. Sementara itu, saham emiten grup Bakri seperti Dharma Henwa atau yang punya kode Dewa dan PT Bumi Research atau Bumi terus menunjukkan penguatan seiring transformasi bisnis, reformasi royalti dan diversifikasi usaha yang menjadi katalis positif. Bursa Efek Indonesia juga membuka kembali suspensi 4 saham termasuk saham berkode LOPI dan BLTZ yang saat ini masih diperdagangkan dengan skema full call action. Di sisi lain, pemerintah memperpanjang kebijakan bebas PPN properti hingga 2026 untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong tumbuhnya sektor perumahan. Kami sudah merangkum beberapa berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, CBRE tunda pelaksanaan RUPSLB. Berikut alasannya. PT Cakra Buana Resource Energy atau CBRE menunda pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang semula dijadwalkan pada Kamis tanggal 25 September lalu. Agenda rapat tersebut mencakup persetujuan transaksi material di atas 50% ekuitas dan rencana penambahan kegiatan usaha yang berkaitan dengan akuisisi kapal Hailong 106 yang nilainya mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Utama CBRE, Suminto Husin Giman, menjelaskan penundaan terjadi karena adanya permintaan tambahan informasi dan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. CBRE memastikan materi rapat lengkap, transparan, dan sesuai ketentuan pasar modal. CBRE juga memastikan agenda right issue yang semula direncanakan dihapus dari RUPSLB. Aksi korporasi ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, sambil mengevaluasi opsi pembiayaan alternatif untuk akuisisi tersebut. Berlanjut ke berita kedua, saham emiten berkode SOSS dan Zata keluar dari papan pemantauan khusus. Bursa Efek Indonesia atau BI mengeluarkan saham PT Seal On Service Tbk atau SOSS dan PT Zata Jaya Tbk atau Zata dari papan pemantauan khusus. Dengan begitu, kedua saham itu tidak lagi diperdagangkan dengan skema full call action atau FCA. Mulai 25 September 2025, SOSS dan Zata sebelumnya masuk papan pemantauan khusus karena memenuhi kriteria suspensi lebih dari 1 hari akibat aktivitas perdagangan. BI menilai lonjakan harga signifikan menjadi salah satu faktor perhatian terhadap SOSS dan Zata. Dalam 3 bulan terakhir, saham SOSS menguat 123% ke Rp915 per saham. Volatilitas tinggi ini di papan FCA, sementara Zata juga mencatat kenaikan lebih dari 50% dalam periode yang sama. Berlanjut ke berita 3, saham grup Bakri, kode Dharma Henwa atau Dewa dan Bumi CS kembali bersinar. Saham-saham emiten grup Bakri kembali mencuri perhatian dengan tren penguatan yang berlanjut. PT Dharma Henwa atau Dewa naik 3,79% ke 276 per saham pada Kamis 25 September lalu.
Ini melonjak 27,78% sepekan dan 25,45% dalam sebulan terakhir. Riset Stockbit Sekuritas menilai prospek kinerja Dewa terhadap kinerja positif dengan potensi pertumbuhan laba bersih 216% per tahun. Ya, antara 2024 sampai 2028 ditopang transformasi bisnis dan potensi kontrak baru. Sekuritas lain yakni Mandiri Sekuritas juga menetapkan target harga Rp300 dengan pandangan prospek kinerja yang lebih solid. Saham PT Bumi Resource atau Bumi juga turut menguat 6,04% menjadi Rp158 dan sudah naik 43,64% dalam sebulan. Isu reformasi royalti UPK dan langkah diversifikasi usaha seperti akuisisi tambang emas di Australia menjadi katalis positif bagi Bumi dan afiliasinya. Berlanjut ke berita keempat, suspensi 4 saham berakhir jelang akhir pekan ini. Bursa Efek Indonesia kembali membuka suspensi perdagangan 4 saham pada Jumat tanggal 26 September yaitu PT Logistik Plus Internasional yang memiliki kode perdagangan LOPI atau LOPI, kemudian PT Sinergi Multi Lestarindo atau SMLE dan PT Pujiadi Prestige Tbk PUDP dan PT Graha Layar Pelima atau BLTZ. LOPI dan BLTZ masuk papan pemantauan khusus dengan notasi X hingga diperdagangkan dengan skema full call action. LOPI juga sempat menguat di atas 9% sejak pertengahan September, sedangkan Blitz sempat mencatat auto reject atas dalam beberapa hari secara beruntun. Adapun SMLE dan PUDP hanya disuspensi 1 hari. Sebelumnya SMLE naik signifikan sebesar 15,44% ke level Rp314 per saham dan PUDP naik 24,6% ke level Rp466 per saham. Nah, selanjutnya di berita kelima terkait kebijakan PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor properti yang diperpanjang hingga 2026. Dalam hal ini pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor properti hingga akhir 2026. Kebijakan ini akan berlaku untuk rumah tapak maupun rumah susun dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya. Menurut Kementerian Keuangan, insentif tersebut mencakup PPN DTP 100% untuk rumah komersial hingga maksimal Rp5 miliar, di mana 2 miliar pertama dibebaskan secara penuh. Nah, program ini ditargetkan akan mencakup sebanyak 770.000 unit perumahan melalui skema BSPS, FLPP, dan PPN DTP pada 2026. Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan regulasi baru untuk mengimplementasikannya di tahun depan yang tetap mengacu pada aturan sebelumnya. Insentif PPN DTP ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.